Nah, malam ini Mimin akan menambahkan ya, akan memberikan informasi terkait melakukan penambahan riwayat pendidikan mulai dari jenjang SD ya. Nah, teman-teman silakan klik menu pendidikan yang ada di sini. Halo, salam satu DT. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG melalui aplikasi Dapodik. Ya, ini adalah kepentingan untuk calon peserta PPG Daljab tahun 2024. Nah, ini edarannya sudah disampaikan dari teman-teman GTK kemarin ya. Nah, hari ini atau malam ini Mimin akan membahas untuk poin yang kedua ya. Jadi, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir melalui manajemen individu PTK atau PTK Datadik ya. Jadi, Mimin akan menjelaskan informasi tentang penambahan riwayat pendidikan formal. Nah, untuk melakukan pengecekan riwayat pendidikan formal itu ada beberapa cara ya. Misalnya, teman-teman bisa cek di info GTK-nya, teman-teman silakan login ke aplikasi info GTK-nya masing-masing. Teman-teman cek apakah di pendidikan formal ini ya, apakah sudah terrekod semua mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, S1 atau sampai dengan pendidikan terakhir tentunya. Nah, di sini kalau teman-teman menemukan tidak ada entrian data pada Dapodik, berarti teman-teman memang belum melakukan update. Atau teman-teman sudah melakukan update tetapi belum ketarik di info GTK. Kenapa? Karena info GTK itu tidak real time ya. Jadi perubahan yang dilakukan di Dapodik memang tidak langsung masuk ke aplikasi info GTK. Nah, ini adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah teman-teman bisa langsung akses situs PTK Datadik ini ya. Jadi ada manajemen individu PTK. Nah, caranya adalah teman-teman silakan akses situs PTK Datadik ini ya. Kemudian teman-teman silakan login menggunakan SSO ini. Nah, loginnya sama seperti teman-teman login pada aplikasi Info GTK ya. Jadi username dan passwordnya sama. Nah, kemudian setelah teman-teman berhasil login, teman-teman silakan klik menu pendidikan yang ada di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat informasinya ini sama ya. Perbedaan mendasarnya adalah antara PTK Datadik dan Info GTK adalah kalau di PTK Datadik, data teman-teman sudah disinkron oleh operator Dapodik, ini langsung bisa dicek ya setelah beberapa menit. Biasanya otomatis sudah langsung masuk ke PTK Datadik. Jadi datanya agak real time ya. Jadi kalau teman-teman mau ngecek sudah diupdate atau belum, teman-teman baiknya memang menggunakan situs PTK Datadik ini. Nah, kebetulan di sini memang sama ya, ini hanya S1 saja yang sudah terinput. Nah, cara yang kedua adalah secara mandiri ini. Atau cara ketiga adalah teman-teman silakan hubungi operator Dapodiknya ya. Jadi untuk riwayat pendidikan formal itu dapat ditambahkan secara mandiri melalui operator Dapodik. Tapi Mimin sarankan teman-teman silakan tambahkan sendiri di PTK Datadik. Kenapa? Karena data itu menjadi tanggung jawab teman-teman ya. Karena keabsahan data atau validnya itu kan teman-teman lebih tahu ya. Jadi teman-teman silahkan tambah secara mandiri, nanti akan menjelaskan cara penambahannya ya. Nah, cara yang ketiga adalah ini dilakukan oleh lokal operator Dapodik ya. Tetapi ini hanya bisa menambahkan selain ijazah S1 ya, kecuali ijazah S1. Karena S1 wajib teman-teman lakukan melalui aplikasi PTK Datadik. Nah, ini adalah cara teman-teman melakukan pengecekan apakah sudah diupdate atau sudah diverval untuk riwayat pendidikan untuk poin yang kedua yang ada di sini. Nah, malam ini Mimin akan menambahkan ya, akan memberikan informasi terkait melakukan penambahan riwayat pendidikan mulai dari jenjang SD ya. Nah, teman-teman silakan klik menu pendidikan yang ada di sini, kemudian teman-teman silakan klik 3 tombol yang ada di pojok kanan ini, kemudian teman-teman silakan klik tambah riwayat. Nah, kemudian nanti akan muncul sebuah form untuk tambah riwayat seperti ini ya. Jadi teman-teman silahkan lakukan pengisian. Nah, sebelum melakukan pengisian, teman-teman itu silahkan siapkan ijazahnya ya. Jadi untuk melakukan pengisian riwayat pendidikan ini, teman-teman siapkan ijazah yang telah dimiliki sesuai dengan jenjang yang ingin ditambahkan ya. Nah, misalnya di sini kita mulai dari SD ya. Jadi kalau kita akan menambahkan SD di sini, nah, di sini adalah satuan pendidikannya ya. Jadi nanti teman-teman silakan ketikkan nama SD-nya sesuai dengan yang ada di ijazah. Kemudian ini fakultas kita tidak ada ya. Di sini kita bisa strip. Kemudian di bagian bidang studi ini kan sudah ada isiannya ya. Jadi teman-teman silakan pilih. Teman-teman bisa klik lainnya ya. Jadi teman-teman klik saja tombol L ya. Nanti akan muncul lainnya. Teman-teman bisa pilih lainnya.
Nah, kemudian di sini ada tahun masuk ya, tahun masuk itu teman-teman sesuaikan tentunya dengan, ijazahnya masing-masing ya, di sini Mimin contohkan. Kemudian nomor ini ya, NIS, NISN atau NIM ya, ini bisa teman-teman isi sesuaikan juga dengan yang ada pada ijazahnya masing-masing ya. Teman-teman, jika ada NISN silakan masukkan NISN, jika ada NIS silakan masukkan NIS ya. Ya di sini Mimin contohkan ini adalah untuk NISN ya. Kemudian di sini ada rata-rata ujian akhir, IPK atau GPA. Nah, teman-teman bisa isi ini data yang ada di ijazah ya. Kemudian masih studi atau kuliah ini tentu saja teman-teman jawab tidak ya karena kita sudah lulus SD. Nah, untuk rata-rata ujian ini teman-teman silahkan isi ya. Kalau teman-teman memang tidak ada, bisa diisi tapi harus diisi dengan angka 0 saja ya. Atau teman-teman silahkan isi misalnya teman-teman itu nilainya adalah 60 misalnya ya rata-rata di ijazah atau nilai akhir di ijazah misalnya ya. Nah, kemudian teman-teman silakan klik simpan yang ada di sini. Kemudian nanti akan muncul data riwayat berhasil disimpan ya. Jadi nanti ini akan oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nanti sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah menambahkan riwayat pendidikan SD atau sederajat ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan menambahkan untuk yang SMP dan SMA. Caranya sama. Nah, di sini teman-teman silakan pilih ya. Di sini berarti SMP sederajat ya. Kemudian teman-teman silakan pilih atau isi dengan nama SMP-nya. Nah, untuk teman-teman yang mengisi riwayat pendidikan SMP juga sama ya, teman-teman silakan isi satuan pendidikannya, fakultas, bidang studi, tahun masuk, tahun lulus, NIS, NSMM, masih kuliah atau tidak, kemudian nilai rata-rata ujian akhir, IPK atau GPA ya. Ini untuk IPK ini memang teman-teman untuk S1 ya. Kalau untuk yang di bawahnya sebenarnya teman-teman bisa isi sesuai dengan yang ada di ijazah atau teman-teman tetap isi dengan angka 0 ya. Nah, kemudian teman-teman silakan klik simpan sampai muncul data riwayat berhasil disimpan ya. Nah, kemudian di sini juga sudah berhasil muncul S1, SD, SMP ya. Kemudian teman-teman tambahkan yang terakhir ya. Di sini teman-teman tambahkan yang SMA sama teman-teman silakan pilih jenjangnya adalah SMA sederajat. Nah, perbedaannya adalah bagi bidang studi di teman-teman yang ijazahnya SMA kan teman-teman sudah ada ya. Misalnya IPA, IPS, apakah SMK kejuruan ya. Jadi teman-teman bisa pilih di bidang studinya. Misalnya teman-teman itu adalah IPA ya. Jadi teman-teman cari saja di sini ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini muncul ya. Kalau teman-teman itu jurusannya adalah SMA, IPA, teman-teman bisa pilih. Kemudian sama teman-teman silakan pilih di sini adalah tahun masuk dan tahun keluar ya. Silakan diisi. Nah, kemudian setelah semua isian ini terisi sama teman-teman silakan klik menu simpan yang ada di sini ya. Kemudian data riwayat berhasil disimpan ya. Nah, ini adalah cara teman-teman untuk melakukan penambahan riwayat pendidikan secara mandiri ya. Nah, untuk poin yang kedua, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir melalui manajemen individu atau PTK. Nah, ini setelah teman-teman update secara mandiri di sini, nanti ini akan disinkronkan oleh operator Dapodik dan nanti ini akan masuk ke aplikasi Dapodik yang ada di sini ya. Jadi ini memang belum kita sinkronkan, nanti ketika ditarik oleh operator Dapodik, data teman-teman itu akan masuk ke Dapodik ya. Nanti ketika teman-teman sinkron, baru akan masuk ke info GTK ini setelah dilakukan rekap tentunya ya. Jadi ini adalah cara bagi teman-teman untuk menambahkan riwayat pendidikan formal. Jika teman-teman ada pertanyaan, oh ya satu lagi, jika ada kesalahan teman-teman bisa klik ubah ini ya di sini, tapi ini hanya untuk tahun masuk dan tahun lulus. Tapi kalau ada kesalahan yang memang salah krusial, teman-teman cukup hapus saja ya. Teman-teman hapus, misalnya ada kesalahan untuk nama sekolah atau kemudian jurusan bidang studi, teman-teman bisa klik hapus ya. Teman-teman tambahkan lagi saja nanti ya. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait riwayat pendidikan formal pada PTK Datadik, silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.